Halo teman-teman, hari ini kita akan mempraktekkan mengenai pengaruh deterjen terhadap perkecambahan pada kacang hijau. Alat dan bahan akan saya sebutkan sebagai berikut. Ini adalah alat dan bahan yang dibutuhkan untuk percobaan pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Yang pertama ada modul ajar, kemudian mistar atau penggaris, neraca analitik, tisu, 14 botol, kemudian ada deterjen, kecambah atau kacang hijau, alat pengaduk atau sendok, mangkok, spidol, kemudian gelas takar 100 ml 1 buah, air ledeng, dan kardus. Setelah menyiapkan alat dan bahan, langkah awalnya ialah menimbang deterjen seberat 1 gram. Setelah menimbang deterjen seberat 1 gram, maka larutkan deterjen pada air sebanyak 1000 ml. Aduklah hingga merata. Setelah deterjen larut pada air sebanyak 1000 ml, maka sebanyak 500 ml kita berikan atau kita tuangkan ke dalam botol bertuliskan 100%. Selanjutnya kita penuhi kembali gelas takar sampai 1000 ml. Kita masukkan ke dalam tabung atau botol 2 dengan tulisan 50%. Sebanyak 500 ml. Kemudian kita tambahkan kembali hingga 1000 ml lagi. Kita masukkan ke gelas bertuliskan 25%. Selanjutnya kita tambahkan kembali. Kita isikan ke dalam gelas 4 atau 12,50%. Lakukan secara berulang sampai dengan gelas ke-6. Terakhir, gelas ke-7 atau air PDAM kita masukkan ke gelas ke-7. Tahap selanjutnya adalah perendaman kacang hijau agar kita bisa mengetahui kacang hijau tersebut bagus atau tidak. Tahap pemilihan atau penyortiran kacang hijau yang baik atau yang bagus untuk proses pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Masukkan air PDAM atau ledeng secukupnya. Kemudian masukkan kacang hijau. Jika ada kacang hijau yang mengapung, maka kita buang karena kacang hijau yang mengapung adalah kacang hijau yang tidak baik atau tidak bagus untuk percobaan. Setelah kita mengambil kacang hijau yang baik, yang tidak mengambang saat direndam, maka kita masukkan beberapa biji kacang hijau ke dalam larutan yang telah diberi label selama 5 menit. Setelah kacang hijau direndam selama 5 menit, maka ambil kacang hijau dan masukkan ke dalam gelas kering yang beralaskan tisu
dengan tulisan persenan yang sama dan lakukan hal tersebut kepada botol-botol yang lain. Setelah kacang hijau dimasukkan ke dalam botol dan ditata dengan baik, langkah selanjutnya adalah memberikan air yang sudah diberi deterjen yang bertuliskan 100% ke botol yang berisi kacang hijau dengan tulisan 100%. Begitu juga dengan botol yang bertuliskan 50%, maka diberikan air deterjen dengan kadar 50% juga. Dan itu dilakukan secara berulang sampai terakhir di botol ke-7, yaitu dengan label 7 air PDAM. Kita masukkan air sebanyak 3-4 sendok. Air dengan label 2 kadar deterjen 50% untuk botol atau gelas yang berisi kacang hijau dengan label 2 50%. Dan dilakukan sampai akhir. Terakhir, air gelas 7 atau label PDAM dimasukkan ke dalam gelas 7 sebanyak 3-4 sendok. Setelah semua proses dilalui, mari kita simpan atau kita tutup gelas ini dari gelas 1 sampai dengan gelas 7 sehingga mereka tidak terkena sinar atau kedap cahaya. Gunakan alat penutup. Berhubung kardus yang disediakan kurang besar, maka saya akan menggunakan alat seperti ini untuk menutupi ke-7 gelas percobaan. Tadi adalah beberapa urutan cara untuk kita mengetahui pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Setelah ini kita akan menunggu dan mengeceknya selama 24 jam, kemudian 48 jam. Terima kasih. Saat ini kurang lebih sudah 24 jam. Tumbuhan kacang hijau yang ditutup oleh stainless steel. Mari kita lihat perkembangannya. Pada gelas bertuliskan 100%, kacang hijau sudah mulai berakar, tetapi hanya 1 atau 2 saja, sisanya belum keluar akarnya. Kemudian untuk gelas dengan takaran 50%, kecambah sudah mulai mengeluarkan akar dan cukup panjang. Kemudian label 3 atau gelas dengan 25%, perkecambahan sudah mulai lebih panjang dibandingkan gelas kedua. Selanjutnya gelas 4. Perkecambahan juga sudah mulai memanjang bagian akarnya. Gelas kelima, perkecambahan juga sudah mulai memanjang dibandingkan gelas 4 bagian akar cambah. Gelas ke-6, akar kacang hijau atau perkecambahan sudah lebih panjang dibandingkan dengan label 5. Dan label 7 atau air PDAM, kondisi akar cambah kurang lebih hampir sama dengan label 6. Hari ini adalah dimana kacang hijau yang kita tanam dengan konsentrasi 100% sampai 3,10% sudah berada di dalam gelas dan ditutup oleh stainless selama 48 jam. Mari kita buka.
Kita lihat dari gelas 1 atau label 1 dengan konsentrasi 100%. Kacang hijau mengeluarkan atau sudah mulai berkecambah, tetapi hanya beberapa dan tidak begitu panjang. Kemudian gelas kedua dengan label 50%, kacang hijau mulai berkecambah dan mulai panjang pada bagian akar, berbeda dengan label 1. Kemudian label 3 dengan konsentrasi 25%, terlihat akar kacang hijau lebih panjang. Kemudian gelas 4 atau label 4 dengan konsentrasi 12,50, hampir tidak ada perbedaan dengan label 3. Kemudian label 5 dengan konsentrasi 6,25, kacang hijau sudah tumbuh, bahkan sudah tinggi. Kemudian pada label 6 dengan konsentrasi 3,10%, kacang hijau mulai tumbuh dan bertunas, daun akan muncul. Kemudian konsentrasi atau gelas kontrol yang berisikan air PDAM label 7, kecambah sudah mulai tumbuh, terlihat panjang-panjang bagian ekornya, sangat berbeda dengan label 1. Kita bandingkan gelas kontrol dengan gelas label 1 100%. Ini dengan konsentrasi 100% dan ini dengan air kontrol atau gelas kontrol.